Oke, selamat datang kembali di channel kami. Untuk kesempatan kali ini kita akan bincangin binatang mitologi. Ini binatang mitologi yang paling populer di dunia, itu naga. Ya, kita mungkin heran ya, naga ini kenapa di belahan dunia barat dan belahan dunia timur kok juga ada binatang mitos satu ini. Nah, naga ini kalau dalam bahasa Indonesia kan secara harfiah kan berasal dari bahasa Sanskerta. Naga itu artinya kan ular kobra. Nah, di Inggris, Mesir, India, Cina, di belahan dunia manapun juga ada naga. Berarti kan yang membuat kita heran itu kira-kira naga itu memang benar ada atau enggak era dulu gitu. Ketika era awal zaman kuno dulu kok keyakinan nenek moyang kita, nenek moyang orang Cina, nenek moyang orang Inggris, orang Mesir, orang Afrika lainnya kok juga ada tentang hewan mitologi satu ini. Jangan-jangan emang naga ini benar ada gitu. Nah, secara visual naga di belahan dunia barat dan belahan dunia timur juga bersama. Karena secara harfiah atau secara etimologi, naga di Inggris kan dragon. Dragon itu adalah kata serapan dari bahasa Prancis kuno yang berarti apa? Dari Draco, nggak salah. Iya, Draco. Draco itu dari bahasa Latin dan bahasa Yunani kuno. Kalau dalam bahasa Latinnya itu Draconum. Kalau dalam bahasa Yunani kuno Dracontos. Dracontos itu artinya juga sama, itu ular besar. Sedangkan naga di Cina itu kan menyebut naga dengan liong, lung. Nah, naga di Cina dengan naga di Inggris juga sama, ular besar. Jadi naganya orang belahan dunia barat dan belahan dunia timur kok sama secara visual gitu. Bedanya itu kalau naga di barat kan cenderung lebih pendek, punya sayap dan punya dua kaki sama lah. Kalau naga di timur itu kan cenderung ular Cina kan cenderung naganya itu panjang, punya dua kaki cuman nggak bersayap gitu. Berbeda dengan naga di Jawa. Kalau cerita naga di Jawa, tadi kan kalau naga di belahan bumi barat, belahan negara barat, orang-orang Eropa, itu kan bersayap dan punya kaki. Nah, kalau di Jawa itu beda. Itu berbentuk ular, tapi tidak punya kaki, tanpa kaki. Kalau di Cina kan juga sama, punya kaki 4 itu. Dan bentuknya memang ular. Nah, cerita sosok naga di Jawa ini itu dianggap sebagai pengayom, sebagai pelindung. Iya. Makhluk pelindung. Nah, makanya relief naga ini banyak tergambar di candi-candi yang ada tersebar di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa ya. Khususnya di Pulau Jawa. Nah, bentuk naga kan sama. Bentuknya sama. Seperti ular itu. Seperti ular, tapi tidak berkaki. Kalau dia tidak berkaki. Kalau di Jawa tidak berkaki. Tidak berkaki. Mayoritas tidak berkaki, tapi ada beberapa yang berkaki, tapi rata-rata tidak berkaki. Dan bentuk rahang naga ini mirip dengan naga Cina. Makanya tidak bisa dibedakan bahwa ini naga Jawa atau naga Cina. Itu tidak bisa dicap ini naga Jawa, ini naga Cina. Sama ya, panjang. Mirip, bisa dipengaruhi dari budaya Cina. Jadi mitologi naga Jawa itu dari budaya Hindu-Buddha ya. Mitologi dari itu terpengaruh dari Hindu-Buddha. Lah Hindu-Buddha sendiri itu yo pengaruh dari Cina dan India. Dari Cina dan India. Makanya kayak naga Jawa, naga Cina itu mirip karena saling melengkapi, saling mempengaruhi. Nah, naga Cina kan punya kaki. Naga Jawa tidak punya kaki. Tapi rahangnya mungkin naga Jawa itu akulturasi dari naga Cina dan naga India, mungkin itu. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau naga Cina bisa terbang nggak? Ya terbang. Punya sayap? Enggak, kayaknya nggak punya sayap. Nggak punya sayap. Lung itu nggak ada sayap. Liong itu nggak ada sayap. Di Jawa juga sama. Naga di Cina itu istimewa karena satu-satunya binatang mitologi yang dipakai shio itu ya naga. Itu istimewanya naga. Nah,
bedanya naga di belahan barat dan belahan timur ini di luar konteks bentuknya ya. Kalau naga di barat itu kan punya karakteristik antagonis. Nah ini berbeda dengan naga di timur. Soalnya di Cina naga kan sebagai roh suci atau dewa atau dewi lah. Nah sebelum ke surga, bahwa naga itu sosok roh suci sebelum ke surga ya naga itu. Apa mungkin begini ya? Ini saya tadi membaca di Detik.net. Itu kenapa kok naga di Eropa Ya. itu kok antagonis? Karena itu menurut kepercayaan dari agama Kristen. Itu dianggap karakter yang buruk lah, dianggap makhluk iblis lah, dianggap iblis. Itu kan Kristen, itu kan agama samawi, agama yang dengan wahyu. Sedangkan budaya di Cina, Hindu-Buddha, itu kan agama filosofis, agama yang dari agama tidak agama samawi lah. Dan mungkin seperti itu. Yang satu dianggap suatu keyakinan yang bersumber dari. Jadi menurut keyakinan agama Abrahamik atau agama dari Abraham kan naga kan iblis ya, so iblis satu yang jahat lah. Karena yang kita pahami memang naga dari Inggris, naga dari belahan Eropa kan memang jahat membunuh orang. Kalau secara visual, kalau secara bentuk memang hampir sama ya, naga barat dan naga timur dan Indonesia dan Jawa khususnya kan hampir sama. Naga ya ular besar itu. Dragon kan artinya juga ular besar secara harfiah. Mungkin naga menurut kita dari bahasa Sanskerta juga berarti juga ular kobra atau ular besar, sama saja. Ular panjang, hanya bedanya kalau di barat kan punya sayap, kalau di Jawa nggak punya kaki, kalau di Cina panjang tanpa sayap seperti itu. Tapi intinya naga juga ular besar. Ular besar. Bentuknya pun mirip. Cuman beda di sifatnya itu atau karakternya. Kalau naga di Cina dianggap roh suci atau sesuatu yang baik atau cenderung protagonis ya. Kalau di Eropa naga kan antagonis, jahat, iblis, devil, sejenis makhluk yang memangsa manusia gitu. Tapi kalau di Cina kok sangat begitu dimuliakan ya, sampai dibuatkan mungkin juga sama di Nusantara sio ya. Sama mungkin juga sama di Nusantara kan naga suatu yang baik, membuat kebaikan. Tapi kok itu loh berbeda dengan yang di barat tadi loh, kembali ke barat tadi loh. Meskipun budaya cerita mitos tentang naga itu podonone ya, tapi kok dengan pembawaan karakter yang berbeda. Itu kenapa loh? Nah itu kan lebih ke kasanah budaya masing-masing ya. Cuman yang kita herankan, yang perlu kita pertanyakan, kenapa sih semua manusia kuno atau peradaban kuno kok mengenal mitologi naga? Dan mitologi naga itu tidak hanya kita temui di Cina saja, di dunia, di Nusantara saja, di leluhur kita saja tidak, tapi kenapa juga sampai ke Eropa, ke Afrika. Contohnya ini, saya juga sempat membaca tulisan di National Geographic yang dijelaskan bahwa di Mesir juga ada, itu bahkan ada sejak 4000 sebelum Masehi, yaitu Apep itu adalah musuh bebuyutan Dewa Ra atau Dewa Matahari, yaitu naga. Atau mungkin naga di Eropa itu terinspirasi dari Mesir kuno ini. Mesir kuno ini akhirnya berkembang ke Timur Tengah, akhirnya dari Timur Tengah akhirnya kan masuk ke budaya Kristen, dan orang Eropa itu akhirnya mengenal naga sosok yang jahat. Kalau dari kepercayaan atau keyakinan orang Mesir kuno bahwa memang naga itu adalah musuhnya Dewa Ra, Dewa Matahari dari Mesir. Nah, ini beda dengan keyakinan naga di Tiongkok. Nah, ini kalau menurut dari media Detik.net bahwa naga itu terinspirasi dari ditemukannya fosil-fosil dinosaurus. Ini kalau menurut tulisan dari Adi Vida Rahman. Berarti menurut dia itu dijelaskan bahwa naga itu terinspirasi dari fosil-fosil dinosaurus, dan orang manusia purba terdahulu itu dia tidak tahu harus menyebut apa. Makanya dia dengan imajinasinya sehingga berkembang menjadi sebuah naga.
Itu dari imajinasi leluhur mereka, maka disebutlah muncul kisah tentang naga. Karena dari sisi ukuran kan ya sama besarnya. Binatang mitologi satu ini kan sangat mempengaruhi budaya di seluruh dunia ya. Sampai mungkin kalau hingga saat modern saat ini kan naga itu masih sesuatu yang menjadi salah satu khasanah peradaban modern. Contohnya kalau kita lihat di anime juga banyak, Dragon Ball lah. Mungkin yang teman-teman yang dulu pecinta Dragon Ball kan juga ada 8 naga masalahnya. Mungkin yang para pecinta game Zelda itu juga ada tuh sosok naga, itu ada 4 atau 5 naga ya. Salah satunya naga dari Zelda itu. Yang mungkin yang suka bermain Zelda TOTK kan ada tuh. Sampai yang punya hobi naik naga, termasuk saya kan juga suka naik naga. Bagaimana sosok naga kan sangat istimewa itu loh. Sampai diangkat sebuah film kayak Harry Potter juga ada tuh. Bukan mitologi naga ya. Mungkin film-film kolosal dari Eropa, Hollywood kan juga banyak yang mengangkat tentang naga ini. Jadi naga kan sosok yang istimewa ketimbang binatang mitologi lainnya, sosok mitologi lainnya. Contoh kayak di Indonesia kan ada namanya genderuwo tuh. Makhluk mitologi satu ini kan yang mengenal juga orang Jawa saja. Jadi kalau naga kan seluruh dunia mengenal. Ini yang unik dari naga. Dan ada apa dengan naga ini? Mungkin orang menurut tulisan tadi kan memang ada benarnya bahwa naga itu memang dari imajinasi leluhur kita bahwa menemukan fosil-fosil yang panjang besar kayak ular. Memang kalau kita lihat dinosaurus seperti itu. Nah, ketika kita lihat naga di Eropa kan ya mirip-mirip dengan dinosaurus. Memang atau mungkin orang-orang leluhur kita kan punya ketakutan ya dengan ular yang cukup besar kan. Rata-rata orang kan cenderung takut dengan ular besar. Dan ular besar akhirnya disimbolkan dengan sosok naga itu kan bisa jadi seperti itu. Dan cerita-cerita naga ini menurut saya itu rame, di semua negara kok rame. Di Jawa sendiri itu legenda tentang naga. Seperti yang naga runting, sah naga nek nggone endi waduk Ngawi iki ndi apa sing terkenal iki? Nganjuk apa Ngawi? Kurang apa? Iku ono apa jenenge danau lho, danau sing terkenal ya danau apa? Sarangan. Ya. Loh, itu juga tidak terlepas dengan legenda sebuah naga. Bahkan ada patung naga yang disematkan di pinggir di sebuah ikon di Sarangan. Ya karena memang menurut legenda ada cerita sebuah naga di situ. Angkleng Dharma naga. Rata-rata di Indonesia waduk-waduk danau-danau yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari sebuah cerita naga. Nanti kalau naga di Jawa itu kan lebih identik ke air ya? Lebih identik di air. Rata-rata di air, karena itu dianggap sebagai makhluk bawah. Iya, memang ya naga adalah makhluk bawah. Saya pernah baca artikel juga bahwa naga itu makhluk dari naga sosok dari bawah tanah. Ya keluar kok ini. Sama ketika kita main game Zelda TOTK juga sama naga kan. Dari bawah, dunia bawah terus keluar ke angkasa gitu kan. Kalau di Zelda sendiri kan seingat saya naga ada 4 misalnya. Nah, 4 atau 5 ya. Mungkin yang penggemar game Zelda mungkin monggo komentarnya. Dan naga kok punya kesamaan bisa menyemburkan api loh. Ular yang menyemburkan api. Itu biaya imajinasi wong demben itu biasa. Ya ini kalau menurut hemat saya kan ya itu dari intinya mitos ya. Ya memang itu binatang mitologi. Mungkin leluhur kita kan sangat takut dengan ular. Ular kan sesuatu yang berbisa, sesuatu yang berbahaya, termasuk ular-ular yang besar. Jadi kan mungkin memandang bahwa ular sesuatu yang suci, sesuatu makhluk yang bisa, yang punya kekuatan yang sangat luar biasa itu. Akhirnya diimajinasikan dalam bentuk berbentuk naga itu. Rata-rata kan nenek moyang kita kan cenderung takut dengan ular. Karena ular kan sangat berbahaya. Makanya naga digambarkan dengan ular. Nah itu kenapa kok di belahan dunia manapun kok ada cerita tentang naga? Mungkin itu ya salah satu penyebabnya, karena memang ular mungkin ular binatang yang ditakuti oleh leluhur kita.
sehingga mereka mengangkatnya sebagai sesosok yang istimewa ya. Ya sosok yang kalau dalam dunia kita di orang-orang timur, orang-orang Indonesia kan menganggap tadi apa itu pengayom. Sebagai pengayom, pelindung. Pelindung kalau di Cina kan sebagai bahan naga itu adalah hewan sebagai roh suci. Yang beda dengan di Eropa. Eropa mungkin terpengaruh dari Mesir kuno itu bahwa naga itu musuhnya dewa Ra. Jadi orang Eropa memandang naga itu ya sesuatu yang jahat. Kalau binatang mitologi lainnya juga banyak. Contoh kayak di Jawa kayak Jaran Sambrani. Sebenarnya salah satu binatang yang mitologi yang selain naga yang hampir populer juga kuda bersayap itu. Kalau di Eropa kan disebut unicorn di Inggris. Kalau di Jawa kan buruk. Jaran Sambrani. Iya, Jaran Sambrani. Nah, di Arab buruk. Di Timur Tengah di Arab kan juga ada cerita buruk bahwa dulu Nabi Muhammad kan pernah diangkat ke surga naik buruk. Buruk kan katanya berbentuk digambarkan kuda yang bersayap. Nah, itu hampir sama. Itu juga lumayan populer bahwa buruk apa kuda Sambrani atau unicorn. Kalau di Eropa kan unicorn punya sayap dan punya tanduk satu. Mungkin Jaran Sambrani juga sama. Nah, saya punya tanduk satu. Nah, kira-kira peradaban mana sih yang menginspirasi kita bahwa naga atau kuda bersayap ini bisa diyakini di semua belahan dunia? Yang mengawali siapa? Ya, dari mungkin, budaya mana? Ya, mungkin dari budaya mana? Ya monggo teman-teman mungkin punya cerita yang berbeda terkait naga ini, mungkin punya pendapat lain, cerita lain lah. Kira-kira naga itu kok bisa dikenal seluruh dunia ini, monggo bisa diperdebatkan di kolom komentar. Mungkin menarik ya kita bincangin masalah naga ini. Mungkin kita bisa suatu waktu kita bisa lah buat konten lagi, di kesempatan lain kita buat video lagi masalah naga ini. Sekalian kita cari narasumber yang bisa lah menjadi referensi kita bincangin masalah naga ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani hingga akhir. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, oke. Sip.